selamat datang di sesi edukasi kesehatan reproduksi remaja putri bersama saya, Nurse Mona. Masa remaja merupakan fase peralihan perkembangan individu dari anak-anak menuju dewasa. Pada periode ini terjadi banyak perubahan, seperti pada aspek fisik yaitu perkembangan hormon, otak, dan organ reproduksi. Selain itu, terdapat perubahan pada aspek psikologis dalam mengekspresikan emosi dan kemampuan berpikir kritis. Secara sosial, terjadi perubahan dalam pergaulan dan keterampilan sosialisasi. Berbagai permasalahan sering terjadi pada remaja, mulai dari kesehatan mental hingga kenakalan remaja. Namun, salah satu masalah yang paling krusial dan sering diabaikan adalah kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi merupakan kondisi kesejahteraan yang menyeluruh, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya diartikan sebagai ketiadaan penyakit atau kecacatan. Konsep ini meliputi seluruh hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Adapun hak kesehatan reproduksi, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022 menyebutkan setiap orang berhak mendapat pelayanan kesehatan reproduksi, informasi seksualitas, dan layanan KB yang efektif. Serta perempuan berhak atas pelayanan aman selama kehamilan dan persalinan. Nah, sebelum itu, mari kita ketahui dulu organ reproduksi wanita. Kita mulai dari bagian eksternal atau bagian yang paling luar. Di bagian eksternal ini terdapat satu klitoris, yaitu organ kecil yang sangat sensitif terletak di pertemuan atas labia minora. 2. Orifisium uretra, yaitu lubang kecil antara klitoris dan pembukaan vagina yang berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dari kandung kemih. 3. Labia minora, yaitu lipatan kulit tipis yang tidak ditumbuhi rambut, berfungsi sebagai pelindung pembukaan uretra dan vagina. 4. Labia mayora, yaitu lipatan kulit luar yang lebih besar dan tebal. Biasanya ditumbuhi rambut setelah pubertas, berfungsi melindungi organ internal. 5. Orifisium vagina, yaitu pintu masuk menuju saluran vagina atau liang peranakan yang juga merupakan tempat keluarnya darah menstruasi. Siklus menstruasi terjadi karena kerjasama antara otak dan indung telur yang mengatur hormon dalam tubuh. Hormon-hormon ini naik dan turun secara teratur, sehingga menyebabkan terjadinya siklus haid. Siklus menstruasi dibagi menjadi 3 tahap utama. Pertama, fase folikular. Pada tahap ini, sel telur mulai berkembang dan hormon estrogen meningkat untuk mempersiapkan tubuh. Kedua, fase ovulasi. Di tahap ini, sel telur yang sudah matang akan dilepaskan dari ovarium. Ketiga, fase luteal. Setelah ovulasi, tubuh menghasilkan hormon progesteron untuk mempersiapkan kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan, kadar hormon akan menurun dan akhirnya terjadi menstruasi. Saat menstruasi, tubuh mengeluarkan darah selama kurang lebih 4-7 hari. Normalnya darah tidak menggumpal, tetapi jika perdarahan banyak, bisa saja muncul gumpalan. Nah, di bagian siklus menstruasi, nggak semua siklus menstruasi itu sama, dan terkadang ada gangguan yang perlu kita waspadai, seperti polimenorea, siklus haid terlalu pendek kurang dari 21 hari, oligomenorea, siklus haid terlalu panjang 35-90 hari, amenore, tidak haid selama 3 bulan atau lebih, dysmenore, nyeri haid yang sering dikeluhkan snipit. Kesehatan reproduksi remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain 1. Nutrisi atau asupan gizi. Gizi yang cukup sangat penting untuk menjaga keseimbangan hormon dan kesehatan organ reproduksi. Kekurangan gizi dapat menyebabkan gangguan menstruasi atau keterlambatan pubertas. 2. Faktor genetik. Genetik atau keturunan juga dapat mempengaruhi waktu pubertas dan siklus menstruasi seseorang. 3. Aktivitas fisik dan olahraga. Olahraga yang teratur dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan mengurangi nyeri menstruasi. 4. Paparan media dan informasi. Saat ini, remaja sangat mudah mendapatkan informasi dari internet dan media sosial. Namun tidak semua informasi tersebut benar, sehingga perlu disaring dengan baik. Selain gangguan siklus, terdapat beberapa masalah kesehatan yang dapat terjadi pada kesehatan reproduksi. Contohnya adalah infeksi saluran reproduksi. Remaja putri di iklim tropis seperti Indonesia lebih rentan mengalami infeksi karena faktor kelembapan. Masalah yang sering muncul antara lain Bacterial vaginosis, infeksi bakteri pada vagina yang memiliki prevalensi sekitar 23-29% pada perempuan. Vulvovaginal candidiasis, infeksi jamur yang dialami oleh hampir 75% wanita. Trichomonas vaginalis, salah satu jenis infeksi saluran reproduksi yang prevalensinya tinggi di kalangan remaja dan dewasa muda.
kondiloma acuminata, kutil kelamin, infeksi akibat virus, HPV yang ditandai dengan benjolan seperti jengger ayam di area genital. Masalah kesehatan terkait lainnya, gangguan hormonal dan nutrisi. Kurang gizi ekstrim atau gangguan makan atau anoreksia dapat menghambat masa pubertas dan menghentikan siklus haid. Perilaku berisiko dan mitos, adanya pemahaman yang salah atau mitos seperti anggapan melakukan hubungan seks sekali tidak akan hamil. Padahal, kehamilan tetap bisa terjadi di masa subur. HIV, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang penularannya di masa kini banyak terjadi melalui hubungan seksual. Masalah-masalah ini muncul karena pengetahuan remaja yang masih terbatas dan adanya hambatan budaya atau rasa tabu untuk mendiskusikan kesehatan reproduksi secara terbuka serta kurang terjaganya kebersihan vaginal. Untuk itu, simak bagaimana sih cara menjaga kebersihan vaginal apalagi di saat menstruasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Menjaga kebersihan tubuh. Remaja dianjurkan untuk mandi secara teratur dan membersihkan area genital dengan air bersih. 2. Cara membersihkan organ kewanitaan yang benar. Membersihkan area kewanitaan harus dilakukan dari arah depan ke belakang untuk mencegah bakteri dari anus masuk ke vagina. 3. Mengganti pembalut secara teratur. Pembalut sebaiknya diganti setiap 3-4 jam sekali untuk mencegah kelembapan dan pertumbuhan bakteri. 4. Menggunakan pakaian dalam yang bersih dan nyaman. Pilih pakaian dalam berbahan katun agar sirkulasi udara tetap baik. Dengan menjaga kebersihan selama menstruasi, risiko infeksi dan gangguan kesehatan reproduksi dapat diminimalkan. Di era digital saat ini, remaja memiliki akses yang sangat luas terhadap informasi melalui internet. Platform digital seperti YouTube, media sosial, website kesehatan, podcast, dan aplikasi edukasi dapat menjadi sumber informasi yang membantu remaja memahami kesehatan reproduksi. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua informasi di internet dapat dipercaya. Agar tidak terpengaruh oleh informasi yang salah, remaja perlu memiliki literasi digital yang baik. Beberapa cara untuk menilai informasi kesehatan di internet antara lain: 1. Memastikan sumber informasi berasal dari tenaga kesehatan atau lembaga resmi. 2. Membandingkan informasi dari beberapa sumber yang terpercaya. 3. Tidak langsung mempercayai informasi yang bersifat mitos atau tidak memiliki bukti ilmiah. 4. Berkonsultasi dengan guru, orang tua, atau tenaga kesehatan jika ragu terhadap suatu informasi. Kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dari kesehatan remaja. Semoga video ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Terima kasih sudah menonton.